melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang di Ngaso. Ngobrol asik di atas kloso. Selamat datang di Ngaso. Saya Ralfi. Saya Azmi. Saya Afia. Saya Najah. Saya Ai. Saya Dela. Saya Aura. Dan saya Agatha. Oke, tema kasus kita kali ini apa kan aja? Horror Story of FKG. Bareng narasumber kita yang paling terpercaya, teraktual, yang paling tahu seluk-beluk FKG dari pagi sampai malam. Monggo, bapak-bapak bisa masuk. Oke, sebelum masuk ke obrolan inti kita nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih, biar lebih deket dengan teman-teman ngasuh kita hari ini. Mungkin bisa berkenalan dulu Pak, untuk namanya siapa Pak? Kenalkan, saya Herset. Saya Angga. Oke, sekarang kita tanya kabar bapak-bapak ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Pak Rashid gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Terus sekarang saya mau tanya, Bapak sudah menekuni profesi sebagai satpam di FKG ini berapa lama ya Pak? Ya saya sama Rosid ini bareng ya di sini 11 tahun. Kan kita udah nanya kabar nih, mungkin bisa diceritain Pak pengalaman atau suka duka selama bekerja baik di FKG ini ataupun selama menjadi satpam ini, suka dukanya apa Pak? Kalau saya sih banyak ya suka duka di sini ya. Dari yang horor, yang biasa, sampai yang luar biasa itu saya pernah ngalamin. Kalau Pak Rashid sendiri suka dukanya mungkin? Ya banyak sih. Sama. Lebih banyak sukanya atau dukanya nih Pak kira-kira? Ya dalam apa dulu? Dalam semua hal baik pekerjaan ataupun pengalaman yang mungkin kurang enakin. Kalau kurang enak juga banyak. Biasanya pengalaman yang gak enak tuh apa? Ya pengalaman mistis. Sesuai sama tema kita hari ini. Iya, betul banget Pak. Nah ini bisa mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman mistis yang pernah Bapak alami. Ya kalau saya sih pernah lihat di pohon rambutan. Pohon itu pocong berdiri di belakang pohon, sama lantai 3 gedung C itu bayangan hitam, sama yang di tutorial 1. Nah yang pocong itu keadaannya Pak Rosid lagi keliling-keliling atau tiba-tiba menampakkan diri saja? Kalau itu pas waktu keliling ke belakang ke gedung C, tiba-tiba ada gitu. Berarti langsung muncul Ya, tanpa ada sebab, tanpa ada. saya nggak tahu tiba-tiba ada situ. Terus respon pertama kali Pak Rashid waktu lihat sosok itu gimana? Ya, Apa diem. nge-freeze berarti ya Pak? Itu sendirian Pak, pasti sih. Ya, Tapi Bapak sebelumnya pernah nggak lihat sosok kayak gitu? ya, Sebelumnya. ya pernah. Pernah? Berarti bukan pertama kalinya ya Pak? Iya, Tapi tetap kaget? iya. Iya. Menggigil bulu punduk Pak. Agak lebay sih itu. Tapi ya iya. Kalau merinding ya, Pocongnya gede gak Pak? enggak. Oh, seukuran biasa lah ya? Ya, Itu menggantung berarti ya pocongnya Pak. enggak. Berdiri. Kalau dari Pak Angga sendiri nih, mungkin bisa diceritain pengalaman pribadinya sendiri. Kalau saya itu sudah lama sekali ya, waktu di gedung ini ada musolanya tuh sebenarnya di sini dulu. Itu pas saya masuk pergantian shift dari siang ke pagi itu kan saya nggak pulang. Saya tidur di sini, saya sama teman saya. Sekarang udah pindah di sana, itu sekitar jam 1-1 itu di atas itu
Dulu kan dekat kan di sana kan di lantai 2 gedung B kan dulu. Itu ada banyak banget suara. Banyak kayak orang jalan, kursi ditarik dan sebagainya. Jam 1 itu terus kiranya yang dengar itu cuma saya aja. Nah, ternyata teman saya juga dengar. Kita diem, bangun lagi, ada lagi, terus naik ke atas lantai 2, ya nggak ada apa-apa, cuma kayak gitu soal bisnis. Kalau langsung itu saya nggak pernah, ya paling cuma keran tempat wudhu yang sana itu nyala, itu udah biasa, berarti nggak apa-apa. Cuma itu sih, kalau saya yang lihat langsung itu nggak pernah, cuma tanda-tanda kayak gitu. Kalau ini Rosid ini kan dia kan bisa lihat sama teman yang satunya. Kalau saya paling cuma itu suara-suara kayak gitu. Kalau langsung nggak pernah. Berarti lebih ke gangguan-gangguan aja ya? Iya, kalau gangguan-gangguan itu dulu itu saya itu penakut, Mbak. Dulu sebelum saya masuk satpam, ini cerita aja ya ini ya. Dulu saya itu penakut banget satpam itu. Penakut, terus saya jaga. Awal-awal di sini itu baru masuk ke sini itu udah dikasih tahu kalau di sini itu ada yang jaga noni Belanda di gedung sini. Terus gedung sana juga ada, Itu awal saya masuk itu takut banget. Saya sampai bingung mau nggak masuk kerja pas masuk malam. Terus sama almarhum Bapak Larso itu juga di CCTV itu kelihatan ada kuntilanak tapi di sana. Ya itu sih. Ya kalau di sini tuh alhamdulillah saya belum pernah lihat langsung, cuma gejala-gejala kayak gitu. Untungnya enggak. Kalau lihat langsung ya namanya manusia kan takut. Tapi kalau cuma digoda dia pun nggak apa-apa. Ketawain itu sama kemarin itu sama yang Pak Sugeng itu ada yang manggil di situ, Pak, Bapak, Pak, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu toh. Sebenarnya cewek apa cowok, Pak? Ya kurang tahu ya, cewek soalnya kan jauh. Saya kan di sini. Manggilnya di sana. Tapi Biasanya tuh kalau gangguan kayak gitu tuh biasanya jam berapa Pak? Sekitar jam 2 atau jam 3 atau enggak kalau mesti? gangguan itu tergantung ya. Enggak pagi aja Pagi aja. Pagi. ada, bisa ada. Pagi, sore. Kalau ganggu itu enggak tentu. Nggak tentu. Muncul juga enggak tentu, tergantung sama dianya mau keluar atau enggak. Yang penting kan kita kan enggak ganggu kan, itu cuma di sini cuma kerja kan gitu. Itu yang horornya sih gitu. Ya tiba-tiba muncul gitu ya. Iya, tiba-tiba muncul. Dulu kan bapaknya kan penakut, berarti semakin kesini semakin biasa Pak? Ya gimana ya, namanya pekerjaan satpam kan kayak gini ya, malam kan mesti kontrol. Ya takut nggak takut ya harus berani gitu loh Mbak. Jadinya ya udah dinikmatin aja. Selama saya nggak ganggu, sama dia nggak ganggu. Kalau kemarin itu yang di pohon itu ada pohon depan itu. Ada apa Pak? Dulu pas Danru namanya Pak Ari itu kan pernah tidur di sini, gantunya itu pernah dilihatin di atas pohon itu ada genderuwonya, pohon depan ini. Pohon depan. Nangka ini Pak. Iya, nangka itu ada. Oh, ada ya. Ada. Jadi penampakannya itu besar gitu. Iya, di Masih ada tengah-tengah itu. itu. Sampai Sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang masih. Masih. Mas netap berarti ya Pak? Iya, tapi untungnya kan nggak mengganggu. Iya. Kadang tuh di pos. Memang penunggu situ aja ya Pak ya? Iya. Dia udah di situ dari Kalau di awal. pos itu apa? Ya kalau di pos paling cuma rotak-rotak gitu kayak. Ya suara-suara. Iya. Kayak gangguan kecil. Tapi kan nggak apa-apa selama kita. Tapi nggak pernah ada yang suara kik gitu. Kikik apa tuh? Maksudnya apa itu? Ketawa atau Ketawa. nangis? Ya Atau banyak sih. Kalau Ya, banyak. ketawa ya banyak kan di sini, kalau di dalam sini. Di sini, di TU berarti ya. Di TU. Sini sama sini musola. Kalau di depan jarang sih kalau suara itu. Musola yang kecil ini Pak? Iya, musola lama. Mungkin biar lebih santai nih bisa disambil buat Dimakan makan dulu. Pak. Oh, iya. Atau Mau mau kopi, Pak? Kopi? minum? Kopi Pak? Monggo dipilih Pak. Pilih Pak. Monggo yang mana Pak? Nah, nanti kita buatin. Monggo. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi Pak sama Pak Rosid nih. Ya. Ini untuk di tutorial itu penampakan atau gimana Pak? Ambil. Kalau aku cuma lihat bayangan hitam aja gitu. Yang hitam aja.
Berarti belum pernah plak lihat yang gaib kayak gitu. Cuma bayangan tau. Iya, cuma bayangan aja. Yang noni Belanda yang mana pak? Ya, Noni Belanda. Sini. Sini. Iya. Di sini pak. Gedung A sini. gedung. Iya. Ruang sini pak. Iya. Iya. Konon katanya itu saya tuh awal kesini tuh diberitahu yang di sini itu ada tempat kosong. Kan ini kan bentuknya kan kota. Iya. Nah itu ada kosong, sela-sela kosong itu kayak katanya lo ya. Itu ada kuburannya. Kuburan babi. Di sini, Ini. dalam sini. Yang pintu Ya. buka terus bagian Gudang-gudang gitu. Ini loh, Yang pojok ini loh. parkiran motor tuh ya. Parkiran motor. Oh, parkiran motor ini. Kan ada ruangan kecil itu. Iya, iya, iya. Gitu. Oh. Kalau ingin horor lagi ya nggak di sini sebenarnya. Gimana pak? Di Ramayana ada Nah kalau Ramayana hantunya apa aja? Coba. banyak mbak kalau di Banyak. sana itu. Nggak Mau cari apa ada? Pak Rosid atau Pak Aga udah pernah lihat belum pak yang di Ramayana? kayak lihat sih gimana ya, paling cuma sliweran pas kemarin aku jaga di sana udah lama soalnya kan sekarang kan banyak mahasiswa, banyak orang, jadinya kan nggak apa itu namanya, nggak seperti kayak dulu kan masih sunyi, sekarang kan banyak orang mungkin udah terbiasa ya. Kalau dulu itu di sana di tempat parkir Ramayana itu yang di pos depan itu banyak banget. Apa coba? Yang pernah lihat? Yang di belakang itu ada sumur buat apa? Kamar. Ya di situ ada cewek itu masuk terus keluar, nggak maju tapi mundur. Maju mundur. Enggak, mundur. Kita kan kalau jalan kan maju, tapi dia Dia mundur. Ya. Itu sore Itu posisinya lagi di pos. di pos. Iya, di pos. Mulai horor nih. Enggak. Awal kalem. Kalau Banyak Pak kalau Rosid di Ramayana. waktu di Ramayana gimana? Kalau saya sih ya pas ada acara mahasiswa dulu sih sampai kesurupan. Oh ya, pernah sampai kesurupan? Ya. Mungkin bisa ceritain Pak, itu acaranya lagi acara apa? Ya. Waktunya kapan? Malam? Kalau waktunya sih lupa ya. Kayaknya sore. Sore ya? Itu pas acara IMN Acara IMM. ya yang cewek itu dia indigo juga. Oh Dia ya. lihat nenek-nenek tapi cewek itu belum siap sama Iya. kita. Jadi kerasukan. Terus kira-kira waktu itu penanganannya gimana Pak? Apa manggil ustadz atau memang dari bapak sendiri punya keahlian sendiri? Kalau kemarin memanggil Bapak Sartomo kan bisa juga berarti kan deket juga kan rumah samping lumayan. Karena dulu kan saya belum bisa. Iya. Oh, belum bisa mengobati ini dia. Ya nggak bisa, nggak mau suka saya. Dia mau berusaha dengan kayak gitu lagi. Tapi setelah kejadian itu berarti yang kerasukan itu sadar sendiri setelah diobatin Ya sama setelah diobatin sadar alhamdulillah. Berarti Pak Domo bisa Pak? Bisa. Apa Domo? Sekarang bisa. Pak Domo. Oh, dari dulu berarti. Kalau Pak Domo dari dulu bisa ngobatin. Tapi guys, for your information, Ramayana tuh lihat siang-siang aja udah serem guys. Seru sih. Dari Ya nggak? Setuju bangunannya. nggak? Iya kan? Kalian pernah masuk gak sih? Pernah. Pernah Pak. Tapi emang kayak betulnya itu kayak hotel ya Pak? Itu hotel dulu. Itu mes. Penginapan. Kan Ya, persis. mes. Tapi berarti sekarang udah nggak pakai sama sekali. Udah nggak pakai. Itu kosongnya udah berapa lama Pak? Berapa lama? Udah lama banget loh. Dibeli UMS dulu loh. Dulu Awal tuh dulu. mau kuliah juga kan Pak? Dulu Luas. sekilat. Serem guys. Ruang luas. Iya. Iya ada detail hidupnya. Oh iya. Ada. Tapi udah rusak. Nggak kepake. Tapi udah rusak. Masih di sana. Masih di sana lagi.
Itu yang bikin serem tuh. Iya, nggak apa-apa itu. Kalau dulu kan pernah dipakai acara PLPG itu pendidikan guru, Pendidikan guru. terus bulan sama koas. Ya, udah habis acara PLPG sama koas dipindah RSGN, udah nggak kepake lagi Sekarang Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Kalau pengalaman-pengalaman lain Pak, selain yang di sekitar FKG ataupun Dramayana ada nggak Pak? kayak seperti Ormawa gitu atau di depan Phantom 1 gitu, Phantom 2 itu. Kalau Ormawa kemarin kayak katanya ada yang suara apa? Nangis. Enggak, HT-nya Nyala. bunyi, nyala sendiri. Sendiri ya. Oh, di Ormawa itu Pak. Iya. Kemarin Mbak Azra di masjid itu ada yang ganggu. Dia sendiri waktu itu Pak. Katanya ada suara-suara gitu di samping itu. Pas di masjid ya Pak. Iya, Masjid baru ini berarti. iya. Mungkin bisa kita jelasin ya guys. Jadi dulu tuh masjid itu tuh sebelum jadi masjid dia tuh ruangan untuk dental unit, ya kan. Sebelumnya itu juga pernah untuk dipakai tempat penyimpanan kadaver di beberapa daerah ruangan yang sebelahnya itu. Jadi mungkin ya sedikit bermistis gitu. Ini cerita serius loh ini ya. Iya, iya Pak. Ini juga serius Pak. Kita serius Pak. Serius, Pak. Kita juga serius. Sudah ada kopi, makanan. Kalau kamu mau masuk ya, kalau kamu mau horor lagi di Ramayana itu di bawah tangga itu kan ada kamar mandi. Kamar mandinya itu kan lurus bentuk L. Nah itu kan ada kuburan anaknya yang punya rumah itu. Serius? Ya, Bentuknya kuburan Pak. rata. Udah rata. Terus Bekas di kuburan. kamar pojok sana nomor 2 itu bekas bunuh diri, gantung diri. Sangat Mana spesifik, nggak sangat horor, guys. di Ramayana. Guys, ini. Ternyata Kalau kamu pengen ke sana, makin malam makin Sana. seru aja. kalau masuk lagi yang di sana itu ada Tugu 2. Itu bekas desa dulu, desa mati. Oh. Desa ya. Masuk desa. Baru Ini tahu fun ya, fact fun yang fact kita kayak baru gini. tahu guys. Baru Iya. tahu banget. Pak, itu kuburannya sekarang juga masih ada berarti di dalam itu. Wah, kurang tahu kalau itu. Mungkin udah Dipindahin. dipindahin atau Kalau- apa kurang tahu. Karena kayak dipindah. Udah dipindah, Udah Iya. dipindah. Karena udah lama juga kan. Soalnya Tapi pas dulu pas awalnya ada masih kerasa. pas ada mahasiswa itu pakai kamar mandi itu kuncinya nggak ada, nggak dipakai kunci, cuma diganjel kekunci sendiri, Nggak bisa dibuka. nggak bisa dibuka. Terus gimana Ya Pak? udah dipecah kacanya. Serem juga ya. Serem banget sih. Serem Iya, sih. kalau ini Serem guys. Serem. Itu di jam berapa Pak? Itu siang-siang padahal Pak. Enggak, itu malam ya, Oh, sore. Oh, sore lah. Kira habis kita pulang skilab. Dipakai tahun berapa sih Pak? Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Lama ya? Waktu 10 tahunan udah ada belum Pak? Lebih. 2000 berapa ya? 14-15 lah. Oh, berarti udah lama sih. Udah Udah hampir 10 tahun hampir sih. 10 tahun ya. Udah hampir 10 tahun. Kerasa sih horornya sampai sekarang. Itu yang di Ramayana. Kalau yang di KUI lebih serem lagi. Yang di Yang sini rumah sebelah ini, yang Pak. buat parkiran motor sekarang. Yang di Ramayana itu di sana, Yang di sini. di Pasar Kembang. Oh, di double degree. Iya, Wah, mungkin itu banyak. bisa yang- diceritain Pak. Bisa. Boleh, Bisa, boleh. Pak. Boleh banget. Pak. Boleh banget. Ceritain Pak. Yuk, monggo. Semakin malam semakin Kalau di horor. sana itu di depan gerbang itu ada pakunya. Paku? Iya. Apa Pak? Paku emas. Paku Yang mas? enggak emas, warnanya emas. Ulak bala lah kalau orang Ulak Jawa. bala. bilang. Kalau kan Jawa bilang ya pelak-pelak. Ulak bala itu. Kepercayaan menurut orang Jawa itu. Sana banyak banget di sana. Dari yang tidak nampak sampai yang nampak kelihatan semua. Ada. Ada semua. Ada banyak. Banyak banget. Yang sering denger sih ibunya ini. Ibu Ibu cleaning service kan. Yang ngurusin di sana itu. Ya. Hampir setiap hari. Itu udah pas saya jaga malam
pagi-pagi sekitar jam 5 cleaningnya lari, Apanya Pak? CS-nya. cleaning servisnya ibu-ibunya itu lari, kayak katanya itu di tangga muter itu ada cewek duduk terus lari, terus apa itu suara-suara udah biasa. Kalau kemarin nanti di suara orang nangis Di Gimana, Pak? Di itu. iya. kan di Pas pertama saya sana, saya kan ngobrol sama ibu terus tiba-tiba ada kayak nutup pintu kenceng banget, kayak ambilin kan, nggak ada. Saya naik ke lantai 2 yang belakang, dari situ belum ada apa-apa. Saya balik mau saya duduk, tiba ada suara orang nangis. Udah saya diem, saya cari ke belakang lagi, ibu di depan nunggu. Mau sampai ke tangga, suaranya kenceng banget, orang nangis cewek. Terus ibu bilang nyuruh aku keluar, ya udah saya keluar. Habis itu ya udah hilang. Itu kejadiannya jam berapa Pak? Itu jam 8:30 pagi. Setengah 9 pagi. Ya. Ada gangguan. Berarti suara nangisnya itu terus menerus atau enggak? Kadang nangis, kadang enggak. Kalau pas saya di situ, ya Terus menerus. terus. Tapi pas saya samperin Hilang. malah lebih Malah kencang. kenceng, mungkin hilang. Kalau pas saya jalan kan agak pelan, terus saya ambilin malah tambah kencang. kalau di KUI sana kan di belakang itu kan masih ada kuburan ya. Double degree, Pak. Iya. Serem juga ya. Kuburan apa? Iya kuburan. Itu kan kuburan warga situ tuh. Sampai Dulu sekarang. berarti bekas kuburan. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Masih ada Yang di belakang yang di belakang. Masih ada sumur. Sumurnya tiga ya? Tiga sumur. Sumur apa aja tuh Pak? 3. Ya sumur biasa. Tawa. Sama tahu kan sumur A, sumur ini. Tapi sumurnya udah ditutup ya sekarang ya. Masih dipakai. Masuknya masih buka. Masih dibuka tapi nggak ditutup. Enggak. Udah nggak dipakai. Enggak. Tapi Tapi serem yang juga sana sih. tuh dikit Bapak yang pakai. Maksudnya kayak jarang masuk apa gimana kok kayaknya kok. Itu dipakai dulu cuma kampus internasional itu dulu. Tapi Tapi sampai sekarang masih dipakai sih. Kalau sekarang buat acara yang mahasiswa ini dipakai ini. ini Sekarang sudah lagi dipakai Sekarang sekarang. dipakai. Tapi intensitas pemakaiannya jarang kan Pak berarti? Jarang. Ya jarang. Mungkin ada yang acara-acara. buat Iya. semakin kuat ya Pak ya? Ya. Iya. Semakin jarang. Kalau ceritanya yang di TU nih Pak, katanya pernah dengar Pak dari Mas Uut. Nah itu kira-kira tahu nggak Pak kenapa Mas Uut bisa ketakutan? Kalau itu dia dengar suara, dia kan di sini, suara orang nangis. Itu suaranya pelan, itu nggak digubris sama orangnya. Lah kok lama-lama semakin kenceng, langsung dia kabur keluar ke pos. Di sini ya Pak? Di Iya, dalam di kita dalam. ini Pak? Di TU. Di dalam kita. Wow. Semakin malam. Kenapa Pak? Gini jadi kerasa kan? Mau pengen lihat ini bisa datengin. Jangan. Nggak bisa dah. Nanti paling ada yang kesurupan satu. Atau jangan-jangan Pak Rosyki gini-gini udah datang duluan ya? Kalau yang di parkiran motor sini Pak,
Kalau Iya, gedung yang rumah ini Pak. Ini tuh dulu apa sih Pak? ini kan dulu rumah biasa, orang biasa. Kalau sini belum pernah, soalnya kan belum pernah dijaga ya. Soalnya Jadi baru. nggak tahu apa. Juga. Yang sini sama yang di sana tuh belum tahu. Soalnya belum pernah menjamah. Tapi dengar-dengar Pak ada cerita sebelumnya tuh di rumah sebelah ini tuh ada patung yang waktu mau pembangunan tuh nggak bisa dipindahin. Iya, ada. Patung ikan, patung orang mancing. Akhirnya gimana tuh Pak mindahinnya? Ya namanya OMS kan nggak percaya sama hal kayak gitu ya. Jadinya ya Udah pindahin. udah dipindahin aja. Tapi kan kalau orang Jawa kan pamali, Iya. harus assalamualaikum dulu. Iya betul. Nah, tapi kan karena OMS kan nggak percaya kayak gitu. Kita kan gimana lagi? Menurut atasan. Kan ada banyak patung, yang di depan itu 2, Banyak tuh Pak. yang di dalam 1 orang mancing itu. Terus sama pohon-pohonnya yang samping-samping besar-besar kan dihilangin semua. Kalau dulu yang di RSGM itu ada prasasti tanda tangan, itu alat berat, cuma apa itu kesentuh dikit, mesinnya mati. Alat prasastinya itu. Dulu kan hotel itu. Hotel yang paling horor tuh kamar 302. Dari kamar di Sekarang lantai berapa Pak? Sekarang berarti Pak Sekarang di lantai berapa? Udah, soalnya dulu itu diratain, jadi ini enggak. Jadi nggak tahu. Jadi Oh itu berarti bangunan baru ya? Ya itu RSGM itu barang baru. Dulu di lantai 3. Lantai 3 pernah lantai 3. Dulu banyak banget yang cleaning dulu. Sebelum jadi hotel, jadi RSGN di lantai 3 pas di hotel. Pas di hotel. Nah sekarang lantai 3 RSGM nggak ada nggak sih? Nggak ada, no, kan daratan. Ya masih paling dulu kan kemarin apa? Liftnya nyala sendiri, nggak ada orangnya, turun sendiri, naik sendiri. Tadi yang horor kamar berapa Pak? 306. Kok bisa dibilang paling horor kenapa? Itu nggak boleh ada yang Nggak boleh ada orang orang masuk nginep situ. kecuali yang punya sendiri. Kayak bekas bunuh diri kan atau? Ya kurang tahu. Jadi memang seperti Itu dikeramatkan. bukan, Ya. itu buat meditasi. Iya. Saya pernah masuk, masuk, Pernah masuk Pak? pernah sama dadonya dulu Pak Lardi namanya. Saya masuk di situ siang saya masuk, pintunya kan dikunci. Kunci baru dimasukkan udah kebuka sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, udah dibiarin sama darunya, udah nggak usah panik, biasa aja, udah biasa. Kan ada kamar 2 kan, kasur apa tempat tidurnya kan 2. Saya tidur di situ, duduk, kok ada selai rambut 1, terus buat iseng lah, buat bercanda biar nggak takut kan, ambil aja ditaruh di dompet katanya gitu, kan buat bercanda biar nggak panik kan. Terus saya tiduran, terus diajak pulang kan, balik di belakang bantal buka tuh banyak banget rambut di situ, langsung lemarinya tuh berat kayak gitu. Ya udah nggak usah panik, jalan biasa. Padahal tuh sebenarnya takut banget pengen lari. Ya udah terus nggak mau ke situ lagi. Itu sekitar tahun berapa Pak? Itu 2000 berapa ya? Jangan terlupas. Ya baru kesini ya. Awal-awal di sini berarti ya? 14 mungkin di sini. Kalau nggak 13, 14. 14 lah. Itu tujuannya masuk tuh Ya iseng pengen aja. lihat aja, kok nggak boleh buka, nggak boleh dipakai, itu ada apa gitu loh. Ternyata ya biasa, nggak ada apa-apa. Tapi setelah itu, dulu kan sini kan cleaningnya kan tua-tua, pintar-pintar semua. Terus di sana dibongkar kan, dulu itu hotelnya dibongkar, terus mau jalan-jalan ke sana eksplor kayak gini lah, tapi eksplornya jalan. Ya udah, cuma biasa mau cari-cari sama bapak-bapak itu, cari semua. Ya paling cuma ya yang bisa lihat cuma bapak-bapak itu. Kita nggak bisa lihat, kecuali kalau dia muncul beneran itu kita bisa. Kalau yang pinter-pinter kan mesti udah tahu gitu.
Nah, babi. Esa nek kayak Pesan moral. Ya. Mungkin Itu horornya lu ya. ya. Itu horor mistis. Kalau yang apa yang saya alami selama saya jaga di FKG ini, yang saya tidak mau saya ulangi lagi, itu dulu awal saya kesini sampai sekarang tuh trauma, bikin saya trauma sampai sekarang. Itu saya pernah hampir ditusuk sama pencuri. Awal itu saya masuk ke sini tahun 2013. Awal masuk dulu kan kerjanya kan 12 jam. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi kan. Saya itu masuk jam 7, jam 6 sampai. Itu saya sama Pak Bromo dan Tunggu. Itu udah dibilangin. Enggak hati-hati ya enggak. Banyak maling gitu kan. Oh iya Pak, dulu kan jaga sendiri. Nah, saya jaga sendiri. Terus di pojok situ di diesel genset itu ada orang, saya pasti pos tak senter kan, aku bawa senter, oh ternyata ada orang tinggi gede besar kan, tak bawa, tak rangkul kan, tak bawa ke pos, tak tutup gerbangnya ya. Terus aku mau telepon sama komandan saya, pas mau telepon komandan dia lari kan, mau buka gerbang, tak tarik, gantian saya yang di rangkul, pesonya udah di sini. Nah saya kan namanya juga orang baru kan bingung kan mau ngapain, mau ngelawan, besok udah gak kerja lagi gitu. Ya udah saya pasrah, pesonya udah di sini. Saya udah pucet, udah pasrah, udah lemes. Terus dia bilang, saya di sini nggak mencuri, saya di sini cuma apa? Sembunyi. Ya udah, saya kan lepaskan, saya diem, saya masih trauma kan, saya diem. Terus saya masih nggak terima, tak kuber lagi, tak ambil jaketnya, besoknya mau dilempar. Saya nggak berani. Udah keluar, terus Pak Domo kan rumahnya deket situ kan, datang bilang telepon sama komandannya, ini Angga ditusuk pencuri, bilangnya gitu. Padahal saya belum ditusuk, baru mau ditusuk. Hampir. Tapi dia bilangnya Angga ditusuk. Wah, di rumah kan ya bingung. Keluarga saya, komandan saya datang ke sini kan. Katanya kamu ditusuk bla 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 bla, ya udah. Terus sampai sekarang saya trauma sama itu. Membekas. Kalau ini manusia beneran ya Pak? Iya. Beneran. Manusia beneran yang bikin trauma sampai sekarang. Maksudnya ingat Pak maksudnya? Udah lupa. Orangnya. Tapi itu nggak nyuri ya Pak ya? Enggak, itu ceritanya itu nyuri di situ. Di pondok. Ya. Gitu dong. Sembunyi di situ. Di apa itu? Dikejar warga situ. Terus sembunyi di situ. Yang tak kan di situ kan aku sama mahasiswa angkatan 2010 itu, Mas pada yang gerak-gerak gitu, takut tak ulang aja gitu, ya udah tak tungguin kok beneran ada orang, ya udah. Lu kalau hari-hari udah nggak pernah kejadian kayak gitu Pak? Maksudnya udah jarang ada maling apa? Kalau sini itu ya jaga malam itu yang paling horor itu yang depan jalan itu loh, itu banyak banget yang narkoba lah, itu banyak. Kemarin itu ada narkoba yang ketangkep dibawa di pos. Terus itu yang pertama, yang kedua kemarin saya sama Dian itu ada tangkap narkoba di depan, saya jadi saksi sama dia. Tanyain polisi ya Pak? Iya, tanya polisi, tapi enggak sampai, belum ditanya-tanya udah suruh pulang. Untung aja. Untung. Banyak banget itu di situ, di depan sini. Soalnya kan penerangannya kurang. Kalau Pak Rosyid ada nggak Pak pengalaman yang kayak gitu, non horor, non suprat? Nggak ada sih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak Ya, pernah. Kak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan nggak Pak buat penonton di sini? Mungkin bisa lebih ke menjaga lisan atau menjaga apa perbuatan Ya, dimanapun. pesan-pesannya sih, kalau
apa itu takut boleh, yang penting jangan kebangetan takutnya, jangan pernah melawan hal-hal bisnis kayak gitu. Kalau ditakuti ya udah diam aja, kecuali kalau dia nongol kamu memang benar takut ya lari. Kalau bisa kalau nggak bisa ya udah biasa aja. Kalau suara-suara, kalau gangguan-gangguan kayak gitu mah biasa aja, nggak usah lari, nggak usah takut. Itu mungkin cuma interaksi biasa, bukan. Kalau keluar langsung itu bukan interaksi, itu menampakkan diri. Gitu sih, ya jangan main-main lah, biasa aja. Buat teman-teman mahasiswa semua yang ada di FKG sini, kalau malam-malam ada kegiatan atau ada apa, ya kalau jawabnya ya permisi ya, assalamualaikum apa gimana gitu. Kalau diganggu nggak usah bareng-bareng teriak-teriak apa gimana, nggak usah, biasa aja. Oh ada yang ganggu ya udah biasa, nggak usah digubris lah. Soalnya gitu sih. Gitu aja sih. Kalau dari saya ya dimanapun tempatnya harus ada sopan santun lah. Meskipun itu beda alam, kita kan hidup berdampingan, harus saling menjaga lah, saling menghormati. Ya, apa itu, semoga dari cerita ini mau percaya atau enggak ya terserah ya, yang penting kan kita yang melakukan. Ya mudah-mudahan dari cerita ini jangan ada yang takut, jangan cuma cerita, cuma biar kamu tahu aja kisah keluhnya saya kalau sama teman-teman satpam di sini tuh jaga gedung di sini, nggak cuma gedung ini, gedung sana, sama karena itu ada pengalaman yang mungkin kamu bisa dengar gitu loh. Nggak usah mikir wah aku jadi takut nanti kalau ada kegiatan malam ada apa-apa, nggak usah takut, biasa aja. Itu sih. Jadi lebih ke dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga adab etika kita, mau perkataan, mau perbuatan, kita harus bisa bertanggung jawab dimanapun kita berada gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin itu hari ini yang dapat kita dengar dari bapak-bapak satpam. Ini dari teman-teman. Nah, gimana nih tadi ceritanya teman-teman? Kira-kira serem nggak cerita dari bapak-bapak satpam tadi? Kalau menurutku sih sebagai orang yang kurang percaya sama hal-hal mistis tersebut, mungkin yang menurutku paling seram itu yang waktu bapaknya ketemu maling itu ya. Soalnya kan bahayanya langsung ketemu di depan kita itu. Soalnya taruhannya nyawa gitu loh. Betul. Untuk terakhirnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak satpam yang telah mau sharing pengalaman horor mereka pada kita. Juga mungkin Asmi ada tambahan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan cerita horor malam ini. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang atau mungkin malah sebaliknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, jangan terlalu merasa aman karena sesuatu yang mengerikan bisa saja muncul kapan saja. Baik, selamat malam. See you. Selamat malam.